Dewa Medis Terkuat. Bab 579. Kaisar Agung Zhou. Dao Jun. Huang Laodao tiba-tiba berteriak. Saya begitu ketakutan sampai hampir pingsan. Kaisar Zhou Agung. Itu adalah eksistensi super dari ribuan tahun lalu. Dia adalah makhluk kuat yang berada di atas wilayah Kaisar Ilahi. Tao Jun. Aku tidak menduganya. Aku tidak menyangka pihak lain akan ada di sini. Bagus. Zhou Jun tersenyum bangga, dan nada bicaranya memancarkan keagungan yang tampaknya melampaui segalanya. Xiao Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak pernah menyangka bahwa jiwamu yang tersisa masih bersembunyi di sini. Dari sudut pandang ini, apa yang kau katakan tentang rahasia keabadian di sini mungkin tidak benar, kan? Zhou Jun mendengus pelan. Tentu saja itu benar. Bagaimana mungkin aku bisa bicara omong kosong? Tapi kau tidak akan pernah tahu rahasia ini. Karena aku akan menggunakan tubuhmu untuk terlahir kembali dari abu. Jika saatnya tiba, aku akan pergi dan menemukan rahasia keabadian sendiri. Memotong. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak meludah. Dia tahu bahwa Zhou Jun ini tidak akan begitu baik hati hingga mau menyerahkan apa yang disebut rahasia keabadian. Mereka tidak akan begitu baik hati untuk memberikan hadiah besar kepada mereka yang lulus level tersebut. Tapi tak apa. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mari kita keluar dan mencari beberapa ramuan ajaib yang berharga. Adapun sisanya, dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia menyalakan sebatang rokok dan berkata tanpa ekspresi. Keluarlah, kamu sedang disembunyikan. Jangan berpikir bahwa aku tidak dapat melihatmu hanya karena kamu bersembunyi ribuan meter jauhnya dan menyebarkan kekuatan spiritualmu. Apa? Zhou Jun jelas terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa tempat persembunyian sisa jiwanya akan ditemukan oleh seseorang. Bersamaan dengan distorsi udara, seorang pria mengenakan mantel biru langit dengan tepi emas dan sulaman naga emas 9 cakar perlahan muncul di depan mereka. Matanya seterang bintang, seakan dapat melihat menembus segalanya. Matanya bergerak sedikit, memancarkan cahaya dingin seperti pedang tajam. Sungguh mata yang jeli, nak. Kau benar-benar bisa melihat di mana aku berada. Pantas saja kau bisa menembus 900 lantai Ascension Tower. Dan lulus ujianku. Kau memang kandidat yang baik. Tapi, tubuh ini cocok untuk kugunakan sebagai tubuh kelahiran kembali. Zhou Jun mengangkat dagunya sedikit, tampak sombong. Taois Huang sudah gemetar ketakutan, menarik-narik celana Xiao Chen, dan selangkangannya basah oleh air kencing. Tuan Xiao, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jika Anda akan mati, apakah dia akan membunuh kita juga? Xiao Chen terdiam dan mengusirnya. Enyahlah. Aku tidak akan mati bahkan jika kau melakukannya. Taois Huang hampir menjadi gila. Menghadapi keberadaan alam Dao, semua kepercayaannya terhadap Xiao Chen lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Tidak mungkin, dia hanya dewa kecil, dan dewa Tao adalah eksistensi yang belum pernah dilihatnya seumur hidupnya. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Pikirannya mulai bingung. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Seketika tatapannya tertuju pada Zhou Jun lagi dan dia mendengus dingin. Biar ku beritahu sesuatu, kau membuatku tak bahagia. Sangat tak bahagia. Memotong. Zhou Jun meliriknya dengan arogan, tidak peduli sama sekali. Bahkan jika kamu tidak senang, lalu kenapa? Di hadapanku, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, pada akhirnya, kamu hanya bisa menuruti kemauanku. Ini takdir. Aku adalah putra surga. Xiao Chen hanya mengangkat kakinya dan menendang. Sialan. Melihat tendangan Xiao Chen, Zhou Jun langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Bodoh sekali. Bodoh sekali. Aku adalah sisa jiwa dari Dewa Tao. Bahkan jika aku hanyalah sisa jiwa, kau tidak memenuhi syarat untuk menggerakkanku sesuka hati. Trikmu ini mungkin berhasil melawan Kaisar Ilahi, tetapi mustahil untuk menghadapiku. Sebelum dia selesai bicara, serangan Xiao Chen sudah datang ke arahnya, menghantam dadanya dengan keras di tempat, lalu meledakkannya hidup-hidup. Ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Zhou Jun terbang mundur sejauh jutaan meter, menabrak gunung yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Dunia kecil menara Ascension ini tampaknya tidak terkendali dan tidak stabil karena tendangan Xiao Chen, dan rasanya seperti akan hancur. Tendangan ini membuat rahang Huang Laodao ternganga ke tanah. Mata tua yang redup itu hampir keluar. Pada saat ini,
pandangan dunia batin Huang Laodao runtuh sekali lagi. Xiao Chen menendang sisa jiwa Zhou Jun yang bermartabat hanya dengan satu tendangan. Tanda seru. Meskipun dia hanya sebagian kecil jiwa yang tersisa. Namun, dia tetap seorang Taois yang kuat. Sekalipun itu hanya jiwa yang tersisa, itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibandingkan dengan alam Kaisar Ilahi. Bukankah ini berarti kekuatan Xiao Chen jauh melampaui Dao Jun? Ya Tuhan, apakah orang ini benar-benar masih sendirian? Jiwa Zhou Jun yang tersisa juga terhuyung dan perlahan merangkak dari tanah. Dia menatap Xiao Chen dengan bingung, dengan kebingungan dan kemarahan di matanya. Bingung dengan kekuatan Xiao Chen. Kemarahannya juga karena kekuatan Xiao Chen. Orang ini sungguh monster. Kenapa kamu begitu kuat? Zhou Jun menggertakkan giginya dan menatap Xiao Chen. Siapa kamu sebenarnya? Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan berkata dengan dingin. Anda tidak perlu tahu dan Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Karena orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Zhou Jun mengepalkan tangannya, dan seringai muncul di sudut mulutnya karena kemarahan yang berlebihan. Anak baik. Sombong sekali. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Siapa yang akan menang di antara kita berdua? Setelah dia selesai berbicara, dia berteriak keras, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan seluruh ruang tiba-tiba terpelintir. Semua bunga, tanaman dan pohon menghilang, dan yang tersisa hanyalah hamparan ruang kosong yang luas. Dalam kekosongan ini, 9 tripod perunggu besar mengambang dengan tenang. Seakan bisa menelan segalanya. Huang Laodao tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Apakah ini kekuatan Dao Lord? Mengembangkan kehampaan. Dia mengembangkan semua kehampaan di sekitarnya menjadi dunia kecil yang nyata. Dia layak menjadi Dao Lord, dia benar-benar layak menjadi Dao Lord. Mengerikan. Terlalu mengerikan. Namun tak lama kemudian, dia menggigil hebat lagi dan menatap Xiao Chen. Xiao Chen, bahkan lebih mengerikan. Orang ini telah memberikan Huang Laodao kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Oh tidak, ketakutan, berkali-kali. Tidak apa-apa jika dia mengalahkan Kaisar Ilahi sebelumnya, tapi sekarang, bahkan penguasa Tao bukanlah tandingannya. Kekuatannya pasti lebih tinggi dari Tuan Tao. Tapi berapa umurnya sekarang? Dia seharusnya berusia kurang dari 30 tahun, kan? Seorang guru Tao yang usianya kurang dari 30 tahun. Melihat beberapa dinasti, siapa yang dapat mencapai ini? Jiwa Zhou Jun yang tersisa tampak bangga. Apakah kamu pernah melihat 9 tripod besar ini? Mereka adalah makhluk yang sangat kuat yang diwariskan oleh Dayu. Mereka adalah tripod Dewa 9 provinsi yang dapat menjaga takdir suatu wilayah. Bab 580. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. 9 tripod dewa ini benar-benar barang bagus. Sepertinya perjalanan ke Menara Ascension ini tidak sia-sia. Zhou Jun terus mencibir. Apa? Kau masih mengincar senjata suciku? Sungguh konyol. Dengan bajingan sepertimu, kau berani mencoba mendapatkan kuali suci 9 provinsi. Itu hanya angan-angan. Setelah jeda sejenak, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara lagi. Tetapi kamu punya sedikit kesempatan. Asalkan kamu bersedia dirasuki olehku dan menjadi alat bagiku untuk terlahir kembali dari abu, kamu akan berkesempatan menjadi penguasa kuali ilahi 9 provinsi. Xiao Chen meliriknya dengan tenang dan berkata dengan dingin. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku akan membunuhmu dan kemudian mengambil kuali ilahi 9 provinsi. Kamu sedang bermimpi. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa bersikap sombong. Setelah selesai berbicara, Zhou Jun langsung mengaktifkan kuali ilahi 9 provinsi. 9 kuali perunggu memancarkan energi yang mendebarkan dan membentuk pola yang aneh. Itu sesuai dengan kekuatan bintang 9 bintang yang berjajar di langit berbintang. Hanya dengan mengandalkan 9 tripod perunggu ini, kekuatan yang dilepaskan Zhou Jun saat ini tidak kalah dari saat dia masih hidup. Energi spiritual yang besar terpancar dari Menara Ascension, menyebabkan orang-orang di luar terdorong mundur beberapa langkah. Semua orang yang hadir ketakutan dan mata mereka terbelalak. Aura ini sangat kuat. Mungkinkah ini aura Zhou Jun yang legendaris? Terlalu kuat. Terlalu mengerikan. Apakah orang itu akan mewarisi warisan Kaisar Zhou? Pangeran-pangeranku, kepalkan tangan kalian dan tataplah Menara Ascension. Pada titik ini, bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya,
mereka harus mengakui bahwa Xiao Chen pasti telah memperoleh warisan dari Zhou Agung. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi, kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Ketika Xiao Chen keluar, kita harus menemukan cara untuk membunuhnya. Di antara mereka, mereka tidak akan pernah mengizinkan munculnya pendiri dinasti lainnya. Bahkan, penerus Tao Jun. Pada saat ini, di dalam menara Ascension, kekuatan bintang sedang bergerak, meniru langit berbintang yang luas dan tak berujung. Dengan bantuan langit berbintang, sejumlah besar energi terkondensasi dan akhirnya membunuh Xiao Chen. Zhou Jun mengepalkan tangannya erat-erat, dengan tatapan berapi-api di matanya. Jiang tua. Dasar bajingan. Biarkan Zhou Agungku hidup hanya 800 tahun. Hari ini, aku akan terlahir kembali dari abu. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku membangun kembali Zhou Agung dan memperpanjang kemakmuran abadi Zhou Agungku selama 10.000 tahun. Hahaha. Kuali ilahi 9 provinsi mengguncang langit, dan awan yang mengambang melonjak dan membunuh tanpa henti. Bunuh mereka. Tekanan dari angkasa luar begitu kuat hingga Huang Laodao langsung memuntahkan darah di tempat, dan raut wajahnya pun menjadi sangat pucat. Pada saat ini, momentum yang dilepaskan Zhou Jun jauh lebih kuat daripada saat-saat lain ketika dia melihat Xiao Chen. Mungkinkah Zhou Jun benar-benar lebih kuat dari Xiao Chen? Apakah kamu benar-benar ingin membunuh Xiao Chen? Meskipun langit simulasi ini bukan langit sesungguhnya, namun ini adalah eksistensi yang luar biasa. Sekalipun hanya memiliki sedikit kekuatan langit, itu sudah cukup untuk membunuh semua makhluk fana. Segala sesuatu di bawah langit adalah milik raja. Semua yang ada di dalam alam surga adalah rakyatnya raja. Tuan Zhou. Dia layak menjadi putra surga. Tak seorang pun di dunia dapat menandingi cara seperti itu. Tak seorang pun dapat menolak. Kuali ilahi Jiushu menekan ke arah Xiao Chen, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak keluar, langsung disertai kekuatan guntur. Oh tidak, kekuatan guntur tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan dan momentum semacam ini. Inilah kekuatan surga yang sesungguhnya. Di bawah energi potensial ini, bahkan Kaisar Dewa tidak dapat menghentikannya. Sekalipun mereka berdua adalah penguasa Dao, tanpa senjata sihir yang cukup baik, mereka mungkin tidak dapat melawan dengan mudah. Saya khawatir kuali ilahi 9 provinsi telah memasuki Tao. Sama seperti prajurit, manusia juga terbagi ke dalam berbagai kelas, dan prajurit juga terbagi ke dalam kelas kuat dan kelas lemah. Senjata Tao yang telah memasuki Tao tidak dapat lagi disebut senjata magis. Mereka sudah memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Tuan Tao. Asal dioperasikan dengan benar, kekuatan yang dipancarkannya tidak akan kurang dari kekuatan seorang guru Tao. Inilah sebabnya mengapa Xiao Chen terpikat pada kuali ilahi Jiushu. Pada saat ini, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap ke langit, pada kekuatan suci yang turun bersama kuali suci Jiushu. Matanya tenang, tanpa rasa takut atau teror sama sekali. Pendeta Tao Huang yang berada jauh dari situ berteriak. Tuan Xiao, cepat mundur. Jangan bertahan, atau kau akan mati. Xiao Zi juga mengepalkan tinjunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Ayah, hati-hati. Tapi Zhou Jun hanya mencibir. Hati-hati. Konyol sekali. Apa menurutmu dia bisa berhati-hati hanya karena dia mau? Aku katakan padamu. Mereka yang diserang oleh kuali ilahi 9 provinsi tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, seberapa tinggi kultivasimu, atau seberapa banyak trik yang kau miliki, kau tidak akan bisa melarikan diri pada akhirnya. Karena ini adalah kekuatan surga. Ini adalah tekanan dari surga. Matilah. Kalau begitu patuhlah menjadi wadahku dan biarkan aku hidup kembali. Namun, saat ini, Xiao Chen berkata dengan ekspresi dingin. Kamu sangat menyebalkan. Hanya beberapa kata sederhana membuat Zhou Jun marah. Tetapi ketika dia hendak bicara, tiba-tiba dia begitu terkejut hingga matanya hampir keluar. Apa? Di atas kepala Xiao Chen, kuali ilahi 9 provinsi, termasuk kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh kombinasi itu, semuanya berhenti seketika, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Segera setelah itu, kekuatan surgawi yang dahsyat itu langsung hancur dan lenyap, lalu, kuali ilahi Jiushu yang sudah memiliki kesadaran diri pun langsung lari ketakutan. Benar saja, senjata Tao yang bermartabat itu benar-benar ditakuti di depan Xiao Chen. Xiao Chen belum melakukan apapun. Namun, saat mereka hendak melarikan diri, kecelakaan terjadi lagi.
Xiao Chen hanya meraih kekosongan itu dengan tangannya yang besar, dan mereka pun berada di luar kendali Zhou Jun. Mereka jatuh lagi dan menyusut, dan langsung dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa Xiao Chen. Sudah kukatakan sebelumnya, apapun yang aku, Xiao Chen, lihat tidak akan bisa lolos. Zhou Jun benar-benar marah. Bajingan. Beraninya kau menduduki kuali ilahi 9 provinsi milikku. Kembalikan kuali ilahi 9 provinsi kepadaku. Begitu dia terbang turun, Xiao Chen menamparnya. Ledakan. Dengan suara tamparan keras, jiwa Zhou Jun yang tersisa terbang mundur lagi. Ledakan. Kali ini, dia sekali lagi terbang mundur sejauh 1.000.000 meter. Kemudian, Xiao Chen meraih udara dengan tangannya yang besar, lalu dia terbang kembali dan muncul di depan Xiao Chen. Xiao Chen mencengkeram lehernya dengan tangan kirinya dan berkata dengan dingin. Sekarang, bisakah kau ceritakan padaku rahasia keabadianmu? Dia menggunakan segel untuk memisahkan dua orang dari Huang Laodao. Lagi pula, masalah peta Hongmeng tidak mungkin diketahui oleh Huang Laodao. Namun Zhou Jun menggertakkan giginya. Bunuh aku sekarang. Kau ingin aku memberitahumu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku lebih baik mati daripada tunduk padamu. Bersambung.